Pagi ini saya akan sharing sama saudara sebuah tema firman Allah. Saya mau bicara tentang menikmati Tuhan. Langsung saja kita membaca ayatnya Amsal 27, kita baca di ayat yang ke-7. Amsal 27 ayat yang ke-7, mari kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Saya coba bacakan dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, berkata begini. Bagi orang yang kenyang, ini sebetulnya kenyang perkara duniawi, kenyang dosa saudara ya. Madu sekalipun hambar rasanya, madu itu manis. Tapi dia katakan hambar, madu itu apa? Nanti kita lihat, saya terangkan. Tetapi apabila ia lapar, ini sama lapar dengan dosa. Lapar dengan perkara duniawi, apapun akan dimakannya. Dosa yang bahaya pun dia lahap juga, dia lakukan. Kita bicara tentang menikmati Tuhan. Hal pertama yang saya mau coba sampaikan sama saudara, mari lihat PowerPoint gambar yang pertama. Saya sodorkan sama saudara begini, bahwa ternyata betapa pentingnya setiap kita itu menikmati, mengalami pribadinya Tuhan dalam hidup kita. Mengapa ini penting? Mengapa yang namanya menikmati, mengalami pribadi Tuhan itu menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan setiap kita. Saya tunjukkan sama saudara bahwa ada satu kebenaran, coba Anda lihat kabar berikutnya. Ada satu kebenaran saya coba sampaikan sama saudara. Saya yakin bahwa setiap kita itu mengerti. Setiap pribadi kita orang Kristen menyadari dan mengerti, semua kita tahu tentang bahayanya dosa. Saya pikir, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ngerti tentang bahayanya dosa. Resikonya dosa. Dari satu ayat ini saja dalam Roma pasal 6 ayat 23 kita udah tahu. Pendek Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Jadi Alkitab katakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Jadi jelas Alkitab katakan bahwa upah dosa itu maut. Jadi pahalanya dosa, semua orang yang buat dosa itu ujungnya pasti ngalami maut. Apapun yang orang buat tentang dosa itu upahnya adalah maut. Nah pertanyaannya begini, lihat gambar ini saudara ya. Dosa itu masalahnya, kenapa saya katakan dari awal bahwa yang namanya pengalaman menikmati pribadi Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita sama-sama tahu itu. Karena begini, upah dosa itu maut, dan gambar tadi saya katakan dosa itu ternyata menawarkan atau menjanjikan kenikmatan. Ini problemnya. Semua kita ngerti dosa itu bahaya buat kita. Potensi dosa itu hancurkan keselamatan kita. Bahayanya dosa membuat kita kehilangan keselamatan. Ya kita ngerti semua. Daya hancurnya dosa itu loh yang saya mau katakan bahaya buat kita. Kita ngerti. Kita hilang keselamatan. Kalau kita bikin dosa, kita mati, kita masuk neraka. Daya hancurnya loh. Lewat satu ayat saja, Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jelas ayat ini keras mengajar kita gak boleh kompromistis dengan dosa. Kita gak boleh berjinak-jinak sama dosa. Dosa itu gak lucu, dosa itu gak jinak. Ganas, kayak kanker ganas bahasa saya. Mematikan dosa. Kita ngerti dosa mematikan kita. Dosa bahaya, daya ledaknya, daya hancurnya bikin kita mati binasa di neraka. Tapi problemnya, pertanyaannya, tapi kenapa ya banyak orang Kristen kompromi sama dosa? Sudah melayani Tuhan masih kompromi sama dosa. Pemicunya di sini, dosa itu ternyata menjanjikan, menawarkan kenikmatan. Makanya poin pertama gambarnya saya katakan apa? Penting loh dalam hidup kita. Kita harus orang Kristen anak Tuhan menikmati, mengalami pribadinya. Tanpa itu bagaimana? Ya kita akan terus kompromi sama dosa. Dosa yang pahit kita katakan apa? Manis. Contoh yang paling gampang. Apakah saudara pernah punya pengalaman menyadarkan
orang berdosa, itu mungkin teman saudara, keluarga saudara, atau ada punya pengalaman menyadarkan orang berdosa itu mungkin sahabat dekat saudara. Anda lihat, Anda tahu, Anda dengar, dia udah menyimpang hidupnya dari Tuhan. Dia sudah jatuh dalam dosa, Anda nasihati dia. Anda bahkan tegur dia dengan keras. Karena kalau gak ditegur dia gak sadar. Tapi apa yang Anda alami? Anda malah dimusuhin. Anda malah diajak bertengkar. Dia yang kita nasihati, coba kita sadarkan supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Kembali kepada tracknya Tuhan, terangnya Tuhan. Tapi ternyata tidak semudah yang kita gambarkan. Menyadarkan orang yang sudah pernah menikmati dosa tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata sulit. Kenapa? Dia merasa dosa nikmat, saya nggak apa-apa kok gitu. Saya mau tanya, ada pernah nggak punya pengalaman menyadarkan orang dalam dosa? Ternyata tidak gampang kita tarik dia ke jalan Tuhan. Persoalannya di mana? Dosa itu menawarkan, menjanjikan kenikmatan. Makanya sulit, gak mudah kita bawa orang kembali kepada Tuhan. Makanya di ayat yang Amsal 27, saya mau coba terangkan ayat ini sama saudara. Di ayat yang ke-7, orang yang kenyang. Kenyang oleh apa? Kenyang oleh dosa. Kenyang oleh perkara-perkara duniawi yang disodorkan oleh setan. Orang dasarnya kalau dia udah kenyang sama dosa, Alkitab katakan apa? Dia akan menginjak-injak madu. Loh, madu yang manis dia katakan tawar. Madu yang manis dia tolak, seperti ejaan firman Allah yang hidup katakan, bagi orang yang kenyang madu sekalipun hambar rasanya. Kenyang sama dosa kok, firman yang manis dia katakan hambar. Pribadi Tuhan yang indah dia katakan tidak ada indahnya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari BIS mengatakan bagi orang yang kenyang madu itu ditolak. Kalau dalam bahasa Lembaga Alkitab Indonesia, madu itu diinjak-injak. Ya, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, bersifat sorgawi, pribadi Tuhan, firman Tuhan diinjak sama dia, tidak dihargai. Ini hambar, ini tidak nikmat, ditolak kata terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu tetapi bagi orang yang lapar, lapar apa? Lapar dosa. Matanya lapar sama dosa, pikirannya lapar pula sama dosa. Apalagi hatinya, batinnya, wow lapar, tidak ada kenyangnya sama dosa. Orang kalau memang batinnya kosong, hatinya kosong, tidak nikmati Tuhan, tidak ngalami Tuhan, dia akan lapar terus sama perkara dosa. Akibatnya apa? Segala yang pahit itu dosa. Dosa itu cuman manis di depan, tapi di dalamnya dosa. Pahit sekali buat kita. Anda akan ngalami pahit kalau bikin dosa. Tapi dia katakan apa? Oh manis. Manis di awal. Ingat Anda tadi hilang? Ketika dia bawa harta bapaknya warisan. Pergi ke negeri yang jauh. Alkitab bersaksi pada kita. Dia udah lupa bapaknya. Tinggalkan rumah bapaknya. Udah diong-diongan. Udah foya-foya. Udah dosa dia buat. Jauh dari Bapak, jauh dari Tuhan, menderita, susah, sengsara hidupnya. Dosa, tidak ada manisnya, pahit. Tapi kalau orang memang mata lapar sama dosa, pikiran lapar sama dosa, hatinya lapar pula sama dosa. Apa yang terjadi saudara? Ya ini yang terjadi. Dia katakan manis, yang pahit dia makan, yang pahit dosa, dia senang. Dia katakan, wah ini kenikmatan buat dia. Apa sih? Yang manis madu ditolak, manis madu diinjek sama dia. Dia katakan hambar, saya tidak mau yang manis madu ini. Apa yang dia tolak? Saya tunjukkan ayatnya. Mazmur 119 ayat 103. Ayat ini menyingkapkan. Itu ternyata bicara firman Allah, bicara pribadi Tuhan dan janjinya. Saya baca ya. Mazmur 119 ayat 103. Begini kata firman. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, dikecap itu manis. Janji Tuhan lebih daripada madu bagi mulutku. Janjimu ini bicara firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan bicara pribadinya Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan, mengalami janji firman Allah.
itu manis. Firman Allah yang kita terima, firman yang kita baca, yang kita renungkan, firman Allah yang diajarkan kepada kita. Itu ketika kita waktu dengar, kita baca, renungan, kita nikmati itu manis loh buat langit-langit mulut kita. Manis secara rohani, nikmat. Bahkan lebih nikmat, lebih manis daripada madu. Makanya rahasia saudara ya, untuk kita bisa jalan keluar solusi, gak tergoda lapar haus akan namanya dosa. Ya memang kita harus sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Kalau kita gak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, gak benar-benar mengalami Tuhan, menikmati pribadinya Tuhan, ya ini yang terjadi, lapar sama dosa. Nah, saya mau tunjukkan poin ini. Persoalannya begini ya. Banyak orang tahu, saya katakan tadi, bahayanya dosa. Semua kita ngerti bahayanya dosa. Daya hancurnya dosa. Dosa itu menghancurkan kita. Upah dosa adalah maut, kata Alkitab. Konsekuensinya dosa itu luar biasa. Tetapi mengapa, lihat gambar ini, banyak orang, jangan-jangan di antara kita masih begini, menjadikan dosa itu pelariannya dia. Selalu begitu. Kalau ada konflik di pekerjaan, stres, depresi, larinya kemana? Ke dosa. Seringkali dosa itu dijadikan tempat pelarian dia. Kenapa bukan kepada Tuhan? Selalu saya ajarkan, sebetulnya tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, mengalami pribadi Tuhan itu tak tergantikan. Dunia boleh indah. Orang kalau sudah menikmati Tuhan, dia berkata, dunia indah, Tuhanku lebih indah. Dunia hebat, Tuhanku jauh lebih hebat. Sebetulnya tempat yang terindah, terbaik buat kita ya pribadinya Tuhan. Ngalami pribadinya dalam hadiratnya. Maka tapi kalau orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, sorry saya katakan, dia gak sungguh-sungguh mengalami pribadi Tuhan. Apalagi dia gak pernah menikmati pribadinya Tuhan. Menikmati dia. Apa yang terjadi? Ya selalu begini bolak-baliknya. Dosa jadi tempat pelariannya dia. Kalau dia bangkrut gitu ya. Itu ada gambar orang pakai bola kaca. Semacam guamnya diramal. Pengen kaya, datang ke orang pinter. Nanti kalau dia konflik dalam keluarga, istri sama suami, suami sama istrinya konflik, atau anak konflik sama orang tua, pelariannya bukan di hadirat Tuhan, pengen ngalami Tuhan. Larinya kemana? Larinya kepada minum mabuk, larinya kepada pornografi. Ada orang larinya kepada perjinahan, macam-macam. Yang saya kasih gambar, ada setan mamelo, itu gambaran dunia yang jahat. Gambaran dosa. Orang lapar dosa larinya ke sana. Pertanyaannya begini, mengapa sih orang Kristen anak Tuhan di KTP-nya Kristen Protestan gitu misalnya. Mengklaim saya anak Tuhan, mengklaim saya orang Kristen. Tapi lagi-lagi dosa selalu dan selalu jadi tempat pelariannya dia. Begitu ada masalah dia stres, ada konflik dalam keluarga, ada konflik masalah dalam keuangan pekerjaannya. Larinya kemana? Bukan ke hadirat Tuhan, ke dosa larinya. Kenapa begitu? Memang dasarnya batinnya lapar dan kosong. Tidak ada pribadi Tuhan. Makanya dari awal saya buka kata, betapa pentingnya kita orang Kristen. Yang namanya menikmati, mengalami pribadinya. Tanpa itu, ya kosonglah hati kita, batin kita. Yang terjadi bagaimana? Lapar batin kita sama dosa. Selalu dosa menjadi pelarian kita. Makanya saya tulis berikutnya, kenikmatan dosa. Karena dosa itu menawarkan kenikmatan, melawannya cuma dengan ini. Tidak ada cara lain. Kita bicara menikmati Tuhan bagi ini. Kenikmatan dosa hanya dapat dilawan, hanya dapat, tidak ada cara lain. Oleh kenikmatan yang lebih hebat, yaitu kenikmatan Tuhan. Makanya saya berharap ini yang coba kita kejar hari-hari ini, menikmati Tuhan. Seperti pujian tadi, menikmati pribadinya, menikmati Tuhan. Tuhan itu lebih hebat dari pangkat, kedudukan, segala macam. Itu kan bicara dunia semua kan. Makanya saudara ya, hari ini ada cuma satu ini. Ini solusi kalau saya katakan. Bagaimana solusi supaya kita nggak lapar haus sama perkara dunia. Pelarian kita bukan dosa. Ya mesti menikmati Tuhan. Karena dosa itu orang katakan, wah nikmat dosa. Dosa itu manis.
Ada kenikmatan dalam dosa yang ditawarkan. Tapi sebetulnya pahit menghancurkan kita. Makanya lawan yang bisa kalahkan kenikmatan dosa. Ya kenikmatan Tuhan yang tiada taranya. Tuhan itu nikmatnya lebih daripada itu. Manisnya lebih daripada dosa. Makanya saya mau bawa saudara pada poin pengenalan dulu saudara ya. Saya mau bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya berharap Anda bisa menangkap, mengerti. Coba apa yang saya gambarkan kepada saudara. Bahwa semakin kita mengenal seseorang. Semakin kita mengenal dan tahu kekurangannya. Saya bisa mengerti di sini ya. Semakin kita dekat dengan seseorang, kenal baik sama pribadinya. Ya semakin kita tahu lemahnya dia. Kita semakin tahu kekurangannya dia, kelemahannya. Contoh yang paling otentik, yang paling gampang dalam pernikahan kita. Ada banyak ketika orang konseling datang kepada gembala, di meja konseling saya banyak menjumpai begini. Istri-istri setelah menikah dengan suami, tapi sama juga suami setelah menikah sama istrinya. Ada banyak persoalan, ada banyak konflik dalam rumah tangganya. Kemudian ketika datang konseling kepada pendeta, ngomongnya bagaimana? Saya baru tahu pendeta ternyata dia begini. Suami saya ternyata begini. Suami saya ternyata begini. Suami juga sama masalahnya. Di meja konseling juga ngomong. Saya juga baru tahu setelah menikah sama dia Pak Pendeta istri saya. Loh kenapa istrimu? Ternyata istri saya begini, ternyata begini. Kelemahannya, kekurangannya. Waktu masih pacaran semuanya bagus, semuanya baik, positif semuanya. Nanti setelah tinggal bersama, bergaul bersama, curhat bersama, tahu semuanya. Satu rumah, satu tempat tidur, kemana-mana bareng. Semakin kenal kan. Istri saya tahu kekurangan saya. Istri saya ibu gembala tahu kelemahan saya. Kebalikannya saya pun sama tahu kekurangan kelemahannya. Karena memang seperti itulah kita manusia. Punya kelebihan, punya juga kekurangan. Makanya saya katakan lepaskan statement ini. Makin kita dekat bersahabat dengan seseorang. Makin kita mengenal pribadi manusia siapapun dia. Kita makin tahu apa. Oh ternyata kekurangannya dia ini. Kelebihannya ini. Dalam pernikahan seperti itu saudara. Itu kenyataan. Kita itu pasangan memang yang dijodohkan Tuhan dengan masing-masing kelebihan kita dan juga masing-masing dengan kekurangan kita. Tapi klop Tuhan izinkan saling melengkapi. Kalau saya boleh tunjukkan sama saudara, berbeda dengan Tuhan, kebalikannya, paradoks. Makin dekat kita dengan seseorang, makin tahu negatif kekurangannya dia. Oh ternyata karakternya dia gini ya, makin kita tahu. Kita makin jaga sikap kita sama dia, jaga perkataan karena dia gak suka. Kita tahu kekurangannya. Tapi berbeda, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam kekaguman dan cinta kita kepada Tuhan. Semakin kita ngalami. Makanya saya sebelum melanjutkan, saya mau katakan begini sama saudara. Dengar baik-baik. Kita sebagai orang Kristen ternyata gak cukup hanya iman kita bertumbuh. Ya, gak cukup hanya percaya kita kepada Tuhan bertumbuh, perhatikan baik. Gak cukup hanya pengetahuan kita dalam firman makin bertumbuh, makin kaya wawasan kita, makin dalam pengetahuan pengertian kita akan Tuhan, akan firman. Gak cukup percaya tumbuh, gak cukup iman kita tumbuh. Bagaimana? Apakah Anda sudah menikmati, mengalami pribadinya? Ini penting. Karena yang membuat iman kita radikal. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang membuat iman kita radikal? Sekali Yesus tetap Yesus. Yang membuat iman kita kuat radikal. Tidak pernah mundur pantang mundur. Sekali Yesus selamanya Yesus. Apa yang membuat iman kita radikal? Karena kita sudah menikmati, mengalami pribadinya. Tanpa itu gak bisa. Gak cukup hanya ngerti firman. Itu teori. Kita gak bisa cuma berkata iman bertumbuh, percaya bertumbuh. Iman percaya jadi radikal. Itu kapan? Ketika kita memang sudah benar-benar, sudah sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Menikmati pribadinya. Oh saya yakin iman kita akan radikal. Lihat Daniel. Diancam gua singa, apakah dia mundur? Enggak. Tidak boleh berdoa, tetap ngotot berdoa. Tidak boleh percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Ini saya beri nama imannya radikal dia. Kenapa radikal?
Dia sudah menikmati Tuhan. Sama dengan Sadra, Mesak, Abednego. Diancam, dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Suruh nyembah patung dewa. Patungnya Nebukadnezar. Nggak mau. Tetap dia nyembah Tuhan. Meskipun resikonya apa? Nggak apa-apa masuk dapur api. Tuhanku sanggup menyelamatkan. Seandainya aku tidak ditolong dan diselamatkan. Aku tetap tidak mau menyembah patung yang raja dirikan. Ini kan namanya iman yang pantang mundur. Ini kan iman yang radikal. Sekali Yesus selamanya Yesus tidak mundur. Kok bisa begitu? Orang udah ngalami Tuhan. Makanya tidak cukup kita berkata, oh percaya, bertumbuh, iman bertumbuh, mengetahui firman. Yang membuat iman radikal justru pengalaman padang gurun seperti ini. Jadi kalau hari ini Anda sedang dalam situasi tidak nyaman, tidak menyenangkan. Mengalami situasi hidup yang di luar harapan saudara. Lagi lesu pekerjaan, konflik terjadi, masalah dalam hidup saudara. Mengalami penurunan, ya downgrade dalam ekonomi saudara. Masa-masa itulah sebetulnya kesempatan buat Anda dan saya. Kita semua untuk apa? Akan menikmati mengalami Tuhan. Singa gak bisa makan Daniel. Api gak bisa membakar Sadra, Mesak, Abednego. Lebih dalam menikmati Tuhan. Makanya saya katakan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam kekaguman, tambah kagum, tambah dekat. Yang kita lihat bukan kekurangan, tambah kita kagum, tambah dekat lagi, tambah cinta. Karena selalu ada sesuatu yang baru. Lah, kemarin aku ngalami Tuhan setia, setelah aku ngalami Tuhan sembuhkan aku. Sekarang aku dipulihkan, aku ditolong lagi. Makin dekat, ada gak temukan kekurangannya? Anda gak bisa temukan kekurangan titik kecil negatifnya Yesus. Makin Anda dekat sama Tuhan, Anda semakin dalam di bawah ngalami menikmati pribadinya. Karena dia pribadi yang sempurna. Makin dekat, makin lengket, makin bergantung. Selalu yang baru membuat Anda makin cinta sama Tuhan. Makanya betul, sangat betul lagu lama yang berkata, tambah hari tambah cinta Yesus. Anda tahu gitu? Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa. Ingat saudara ya, kita gak pernah bisa benci dosa. Malah kita kebalikannya lapar sama dosa, ingin kompromi sama dosa. Kita gak bisa benci dosa sebelum kita apa? Tambah cinta Tuhan, tambah menikmati Tuhan, tambah ngalami pribadi Tuhan. Bagaimana tambah cinta Tuhan? Tambah hari tambah cinta. Ngalami, menikmati pribadinya. Itu kunci kemenangan kita. Dosa menawarkan kenikmatan. Tapi ingat, pribadi Tuhan juga menawarkan kenikmatan yang jauh lebih hebat. Bagaimana caranya? Ya makin dekat ngalami Tuhan. Lewat apa ngalami nikmati Tuhan? Lewat persoalan lah. Lewat padang gurun kita, lewat kesulitan, itu kesempatan peluang kita paling besar untuk mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Makin dekat, makin bergantung, makin kita cinta, makin kagum, tidak ada negatifnya, makin luar biasa. Tuhan percayakan pribadinya, diperkenalkan kepada pribadi kita. Makin mengasihi, makanya kalau kita lihat Wahyu pasal 2, saya mau coba bawa saudara pada Wahyu ini ya. Pasal 2 ayat 2 sampai 5 saya bacakan saja. Saya berharap semoga bisa kelihatan ini ayat ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Lalu dikatakan, namun demikian, dikatakan aku mencela engkau. Jemaat di Efesus dicela sama Tuhan. Kenapa dikoreksi, dicela sama Tuhan? Karena engkau, ini alasannya, kata kuncinya begitu tepatnya. Karena engkau, tegurannya, telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mula-mula. Terus ayat yang ke-5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jemaat di Efesus sudah jatuh. Makanya Tuhan katakan apa?
Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya mau terangkan dulu saja sebelum saya lanjutkan ayat yang kelima. Jemaat di Efesus itu dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ada kata bertobatlah. Nah, kejatuhan ada kata bertobat. Ini mereka bukan jatuh dalam dosa yang dosa yang moralitas gitu. Dosa yang mencolok mata, yang kelihatan mata. Zina dia, cabul, menipu, mencuri, dia fitnah orang. Itu kan dosa yang mencolok sekali kelihatan di mata. Bukan itu. Dosanya bukan dosa moralitas yang kelihatan. Mungkin istilah saya berharap bisa dimengerti ya. Ini dosanya nggak kelihatan, dosa dalam hati. Tuhan melihat hati lagi. Dia jatuh, melayani Tuhan, rela menderita, tahan menderita, kerja keras. Ada ajaran sesat ditolak. Sebetulnya secara kriteria jemaat di Efesus good luar biasa. Tapi Tuhan cela, dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobat. Kenapa? Bertobat dan ada kata begini, kamu sudah jatuh terlalu dalam. Dosa apa? Hatinya tidak di Tuhan lagi. Dia melayani tapi dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan. Hatinya udah gak ke Tuhan gitu loh. Hatinya udah gak seirama, fokusnya bukan dengan Tuhan lagi. Makanya dikoreksi, ditegur, ditemplak keras sama Tuhan. Bertobat loh kamu. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Kamu sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Lalu dikatakan begini, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 5 saja ada 2 kali kata bertobat diingatkan. Bertobat kamu lakukan apa yang dulu kamu lakukan. Jikalau kamu tidak bertobat, dikatakan apa? Ancamannya apa? Hukumannya apa? Konsekuensinya, daya hancurnya apa? Dikatakan kaki dianmu akan diambil. Di kemah suci, di tabernakel Musa atau di bait Allah itu ada namanya ruangan suci, ada yang namanya alat ibadah yang namanya 7 kaki dian pelita emas, ada 7 pelitanya, kaki dian pelita emas. Pelita itu mesti menyala terus, kaki dian itu. Imam bersihkan sumbunya, kasih minyak, nyala. 1 kali 24 jam pelitanya tidak boleh padam. Dia sebagai penerang ruangan suci. Kaki dian pelita emas bicara apa? Pertama bicara kehadiran Tuhan. Terang Tuhan ada dalam hidup kita. Ini bicara tuntunan Tuhan. Bicara kehadiran. Ada kehadiran Tuhan, ada kuasanya. Kehadirannya, keberadaannya sama kita. Itu akan diambil. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kalau kita nggak bertobat. Padahal melayani ya. Giat. Rela menderita. Tahan menderita. Bahkan apa? Menolak ajaran sesat, ngerti berarti pengetahuan firman-Nya dalam dia. Tapi kemudian Tuhan berkata apa? Kaki dian kehadiranku aku tarik. Terangku tidak ada lagi dalam hidupmu. Kalau kamu gak bertobat. Bertobat dikatakan apa? Lakukan yang semula kamu lakukan. Itu minimal sebetulnya. Kembalilah kamu bertobat kepada kasih yang mula-mula. Saya pernah gak menerangkan sama saudara. Ada banyak orang salah tafsir orang Kristen. Ada banyak di antara kita salah menangkap Wahyu pasal 2 di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula-mula. Ayo bertobat, kembali lakukan seperti kamu lakukan. Kembalilah kamu kepada kasih yang mula-mula. Seringkali ada banyak di antara kita menafsirkan, mengartikan ayat ini bahwa kasih mula-mula itu kasih tertinggi. Kasih mula-mula itu kasih yang paling top, yang paling klimaks. Menurut saya itu salah. Kasih tertinggi itu bukan kasih mula-mula. Masa kita dari awal cinta sama Tuhan. Kan seperti pujian tadi kan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Harusnya tambah hari, tambah cinta. Tambah hari, tambah cinta. Langkah awal ketika perjumpaan sama Tuhan. Tuhan sentuh hati kita. Kita ngalami kasih mula-mula. Semua kita orang Kristen yang percaya sama Yesus. Saya pikir tanpa kecuali. Kita pasti mengalami namanya kasih mula-mula.
Apakah kasih yang pertama itu tetap sampai kita mati? Apakah puluhan tahun kita ikut Yesus, percaya dia melayani Tuhan. Cinta kita ya cinta pertama itu mula-mula. Harusnya kan tambah hari, tambah cinta. Tambah hari, tambah dalam. Karena tambah nikmati Tuhan, tambah ngalami pribadi Tuhan. Tambah kita gak bisa lepas dari Tuhan. Harusnya tambah cinta. Tapi banyak orang salah tangkap. Seolah-olah cinta mula-mula itu yang tertinggi. Sama dengan suami istri barangkali ya. Ketika kita berjumpa dengan pasangan kita, jodoh kita jadi pasangan kita hari ini. Kenapa kita mau menikah sama dia? Karena kita cinta sama dia. Dari mata turun ke hati timbul cinta mula-mula. Cinta pertama. Waktu menikah sama dia cinta mula-mula itu maksud saya. Lalu apakah setelah Anda menikah cintamu hanya cinta yang itu saja? Bahkan banyak orang bocor cintanya sama yang lain kan. Bukan itu saya bicara, lain perkara. Dengan pasanganmu hari ini, apakah cinta yang sekarang, terutama kita yang sudah umur 50 tahun, udah umur 60 tahun, maaf kata, udah umur 70 tahun. Kalau Anda menikah umur 25 tahun, umur 30 tahun, berarti sudah lama Anda menikah. Anda sudah cukup tua hari ini, maafkan saya, 70 tahunan. Apakah cintamu kepada suamimu, kepada istrimu, cintamu masih seperti yang itu, cinta mula-mula? Atau ada tambah cinta? Ketika melihat pasanganmu tidak bisa kerja lagi karena sakit, maafkan di kursi roda. Atau pasanganmu, istrimu udah gak bisa melakukan ini dan itu. Apakah Anda hilang cintanya? Atau cintanya masih sama yang pertama? Harusnya cintanya tambah lebih dari yang pertama. Kasihan lihat suamiku, kasihan lihat istriku. Dia butuh aku. Ya, aku juga butuh dia. Kalau kita semakin tua, kita nggak ngomong hanya seks saja kan. Cinta bukan cuma karena itu kan. Tapi kita merasa saling melengkapi. Saya butuh kamu, kamu juga butuh saya. Saling membutuhkan. Harusnya cinta dalam pernikahan juga sama ya saudara ya. Bukan cinta mula-mula tertinggi, harusnya tambah cinta. Ya, makin kita mengasihi. Makanya gak heran kalau orang dalam rumah tangga betul-betul tambah cinta. Begitu pasangannya satu mati, itu kayak limbung dia saudara. Ya rasanya, aduh gak seimbang hidup ini. Dan kita lihat banyak seperti itu. Dan itu yang benar cinta. Nah kita kembali kepada firman Allah. Harusnya cinta kita kepada Tuhan hari ini setelah sekian lama, sekian puluh tahun kita percaya Yesus, cinta Yesus. Harusnya cinta kita melebihi cinta kita yang pertama. Sekarang kondisi kita, posisi kita tambah cinta Pak saya sama Tuhan. Tambah hari harusnya kita semakin tambah mengasihi, mencintai Tuhan. Bagi kita Yesus itu harga mati selamanya, pokoknya Yesus. Mau menderita, mau tantangan. Makanya saya gambarkan dengan beberapa waktu ya. Pengalaman cinta mula-mula dengan Tuhan, maksud saya itu hanya seperti test food dari Tuhan. Test food, simple food. Anda pernah ke supermarket atau kemana begitu? Ya supermarket mungkin tepatnya ya. Ada seorang menawarkan kepada Anda test food, makanan apa. Misalnya makanan anak-anak apa itu namanya digoreng itu, nugget misalnya, sosis. Atau minuman apa kita dewasa ditawarkan. Ini minuman enak Pak, mengandung ini. Coba dicoba. Kita coba, oh enak. Tahukah saudara tujuannya apa? Perusahaan mengutus seseorang di supermarket. Kasih test food sama kita. Kita dikasih sampel food sama dia. Tujuan apa? Kita sebagai customer. Supaya kita membeli yang sesungguhnya. Bukan yang test food tadi tujuannya. Barang yang produk dijual tadi kita tertarik membeli, memiliki itu. Yang sesungguhnya kan ada bendanya, ada minumannya, ada apa tadi makanan ditawarkan tadi, nuggetnya tadi. Bukan test foodnya kan. Saya coba kasih gambaran sama saudara. Cinta mula-mula pertama dengan Tuhan. Itu saya gambarkan seperti test foodnya dari Tuhan. Ini loh pancingan dari Tuhan supaya kamu mengasihi aku. Nanti tujuannya supaya makin Anda dalam dengan Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Makin kamu mengasihi Tuhan. Makanya lihat gambar terakhir mungkin ini ya. Banyak orang berhenti sayangnya. Puas hanya menikmati test food dari Tuhan. Hanya berhenti pada kasih mula-mula. Dan tidak bergerak ke langkah berikutnya lebih dalam.
Ada banyak kita cinta mula-mula itu menjadi sebatas nostalgia. Dulu saya cinta Tuhan, dulu saya mengasihi Tuhan. Sekarang bagaimana? Cinta mula-mula seringkali cuma jadi nostalgia. Oh dulu saya cinta, harusnya sekarang ini mestinya detik ini. Kita tambah cinta sama Tuhan. Jangan cinta mula-mula dijadikan memori nostalgia zaman dulu. Dulu saya cinta Tuhan, sekarang bagaimana? Harusnya hari ini kita tambah cinta mati sama Tuhan. Sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Jangan berhenti puas hanya pada cinta mula-mula. Nah itu sampel food dari Tuhan kok. Supaya kita kepancing untuk apa? Ngalami cinta yang sesungguhnya. Cinta sejati kita. Yesus Kristus kekasih kita. Ada banyak kita ngalami pertolongan kan. Kok itu cinta. Tujuan Tuhan apa? Ayo lebih dalam masuk. Menikmati Tuhan. Itu jawaban solusi. Untuk kita bisa menolak, tidak kompromi dengan kenikmatan dosa. Dosa godaannya kenikmatan di awal. Tapi hancurkan kita. Tapi sayangnya udah ngerti daya hancurnya dosa bahaya. Orang masih kompromi. Kenapa? Lapar dia sama dosa. Makanya jawabannya cuma satu. Nikmati Tuhan dalam hidup kita. Nikmati pribadinya. Kapan menikmati Tuhan? Seringkali kita waktu masa-masa susah itulah. Kesempatan terbesar kita. Makin lebih dalam menikmati Tuhan. Makin kita kagum akan Dia. Mari kita menyembah Tuhan saudara ya.